Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimatul Fitriyah. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai distribusi pendapatan dalam Islam. Pada materi ini terdapat beberapa pembahasan yang diantaranya terdiri dari pengertian, prinsip-prinsip, konsep keadilan, kebijakan-kebijakan, dan tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Masuk pada pembahasan poin pertama, yaitu pengertian distribusi pendapatan. Distribusi sendiri merupakan kegiatan lanjutan dari produksi yang kemudian disalurkan kepada tangan masyarakat untuk dikonsumsi. Menurut KBBI, distribusi yaitu penyaluran kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Sedangkan pendapatan dalam pandangan ekonomi ialah sebuah hasil berupa uang atau material yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia. Sedangkan distribusi pendapatan dalam Islam ialah penyaluran harta yang ada, baik yang dimiliki oleh umum publik atau pribadi, kepada pihak yang berhak menerima, dan umum meningkatkan kesejahteraan rakyat yang sesuai dengan syariat Islam, seperti dengan berzakat, wakaf, dan banyak lagi hal lainnya. Hal yang dijadikan batasan dalam distribusi pendapatan Islam ini yaitu maqasid asy-syar'i, yang diantaranya harus menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Distribusi pendapatan dalam Islam berkaitan erat dengan nilai moral Islam, yang mana dijadikan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Kita sebagai hamba Allah harus memprioritaskan dan menjadikan distribusi pendapatan untuk tujuan pemerataan supaya menjadi sangat urgent dalam perekonomian Islam. Tujuannya agar harta yang didistribusikan tersebut terbagi secara merata dan adil, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun meningkatkan kesejahteraan di setiap individunya. Pada poin yang kedua, yaitu prinsip-prinsip distribusi pendapatan dalam Islam. Prinsip tersebut terdiri dari 6 macam. Yang pertama, memenuhi kebutuhan untuk semua makhluk hidup. Yang kedua, memberikan efek yang positif bagi si pemberi, yang mana selain membersihkan diri dan harta, serta juga dapat meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan selalu memberi kepada orang lain. Yang ketiga, menciptakan kebaikan dan kedamaian bagi semua masyarakat, baik yang kaya dan yang miskin. Yang keempat, mengurangi adanya kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Yang kelima, sumber daya alam dan aset tepat dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Dan yang terakhir yaitu memberikan harapan kepada orang lain melalui sebuah pemberian. Poin yang ketiga yaitu konsep keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat ditekankan dalam Islam, apalagi dalam pendistribusian. Berlaku adil harus diutamakan dengan maksud agar terhindarnya dari perilaku kecurangan dan penipuan, serta diharapkan harta kekayaan tidak hanya beredar pada orang kaya saja, tetapi dapat memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada poin yang keempat, yaitu kebijakan-kebijakan pada distribusi pendapatan dalam Islam. Kebijakan tersebut ada 4 macam. Yang pertama, penghapusan riba. Yang kedua, zakat. Yang ketiga, pelanggaran gharar. Dan yang keempat, pelanggaran yang haram. Yang pertama, penghapusan riba. Penghapusan riba di sini yaitu penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan. Apalagi dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa riba haram. Yang kedua yaitu zakat. Zakat di sini sebagai salah satu sistem untuk menekankan aspek keadilan. Dengan zakat ini dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga, pelanggaran gharar. Pelanggaran gharar di sini yaitu penghapusan berbagai bentuk kegiatan yang mendorong adanya perjudian dan spekulasi dalam aktivitas ekonomi. Adanya ketidakpastian dalam perdagangan akan menyebabkan terjadinya penipuan. Dan yang terakhir yaitu pelanggaran yang haram. Nah, pelanggaran yang haram di sini dilihat dari segi prosesnya. Dalam Islam harus bertransaksi dengan halalan thayyiban. Islam melarang memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi sesuatu yang terlarang atau haram. Pada poin yang kelima atau poin yang terakhir, yaitu tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Tujuan di sini ada 4 macam.
yaitu tujuan dakwah, tujuan pendidikan, tujuan sosial, dan tujuan ekonomi. Yang pertama, tujuan dakwah. Tujuan ini dilihat dari penyaluran zakat dan sejenisnya, upaya orang Islam menyerahkan sebagian hartanya dengan niat lillahi ta'ala untuk meneguhkan hati dan jiwa kepada iman dan ibadah. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan yang terkandung di dalamnya yaitu untuk menerapkan pendidikan akhlak al-karimah seperti suka memberi dan mengutamakan orang lain, serta terhindar dari perilaku pelit dan mementingkan orang lain. Yang ketiga yaitu tujuan sosial. Tujuan ini penting untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, mengutamakan kasih cinta dan sayang sesama masyarakat, serta mengikis adanya kebencian dengan menciptakan kedamaian dan keamanan dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tujuan ekonomi. Tujuannya di sini yaitu untuk pembersihan harta, memberdayakan sumber daya manusia yang nganggur, andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, berkaitan dengan tingkat konsumsi. Mungkin sampai di sini yang dapat saya jelaskan dan saya pahami mengenai distribusi pendapatan dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.